Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Apriansa, NPM 254111128. Saya dari kelas manajemen 25B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan dan diskriminasi. Pengertian pendapatan. Pendapatan atau income adalah uang atau imbalan yang diterima oleh seseorang atau kelompok sebagai hasil dari kontribusi mereka dalam kegiatan ekonomi, seperti bekerja, berusaha, atau beraktivitas. Pendapatan dapat berupa uang tunai atau gaji, upah, bonus, laba, sewa, bunga, dan lain-lain. Barang atau jasa, misalnya fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain. Sumber-sumber pendapatan. Yang pertama, pendapatan dari tenaga kerja atau labor income adalah gaji, upah, honor. Yang kedua, pendapatan dari modal atau capital income adalah bunga, dividen, laba, investasi. Yang ketiga, pendapatan dari tanah atau land income adalah sewa atau hasil pertanian. Yang keempat, pendapatan dari kewirausahaan atau entrepreneurship income adalah laba usaha. Yang kelima, pendapatan transfer atau transfer income adalah bantuan sosial, pensiun, subsidi, dan tunjangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Yang pertama, pendidikan dan keterampilan. Semakin tinggi pendidikan, biasanya semakin besar pendapatan. Yang kedua, jenis pekerjaan. Pekerjaan profesional atau beresiko tinggi cenderung memiliki pendapatan lebih besar. Yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman panjang meningkatkan nilai tenaga kerja. Yang keempat, lokasi kerja. Pendapatan di kota besar biasanya lebih tinggi dibanding pedesaan. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Upah minimum, pajak, dan subsidi mempengaruhi pendapatan masyarakat. Yang keenam, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika permintaan tinggi tapi tenaga kerja terbatas, upah naik. Ketimpangan pendapat. Ketimpangan pendapat atau income inequality adalah perbedaan yang mencolok antara kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan kelompok berpenghasilan rendah. Penyebab ketimpangan pendapat. Yang pertama, perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan. Kedua, perbedaan kesempatan kerja. Ketiga, akses terhadap sumber daya ekonomi, tanah, modal, dan teknologi. Keempat, diskriminasi dalam pekerjaan. Kelima, sistem ekonomi yang tidak merata. Dapat ketimpangan pendapat. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Kedua, munculnya konflik sosial. Ketiga, menurunnya daya beli masyarakat. Keempat, pertumbuhan ekonomi tidak merata. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor tertentu seperti jenis kelamin, ras, agama, usia, atau latar belakang sosial. Dalam konteks ekonomi, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan terhadap pekerja atau pengusaha dalam kesempatan kerja, upah, atau karir yang tidak didasarkan pada kemampuan atau produktivitas. Dampak diskriminasi terhadap pendapatan. Yang pertama, menurunkan pendapatan kelompok tertentu. Kedua, kelompok yang didiskriminasi mendapatkan upah lebih rendah. Ketiga, menurunkan produktivitas ekonomi. Keempat, talenta tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kelima, meningkatkan ketimpangan sosial. Keenam, perbedaan pendapatan makin lebar antar kelompok. Ketujuh, menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kedelapan, ketidakadilan menurunkan motivasi kerja dan investasi. Kesembilan, munculnya kemiskinan struktural. Kesepuluh, kelompok yang diskriminatif sulit keluar dari kemiskinan. Upaya mengatasi diskriminasi dan ketimpangan pendapatan. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja. Kedua, mendorong kesetaraan gender di tempat kerja. Ketiga, penegakan hukum ketenagakerjaan dan anti diskriminasi. Keempat, program subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Kelima, kebijakan pajak progresif atau orang kaya membayar pajak lebih tinggi.
Keenam, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil atau UMKM koperasi. Contoh kasus di Indonesia, perempuan di sektor informal sering dibayar lebih rendah daripada laki-laki meskipun memiliki beban kerja sama. Tenaga kerja difabel sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Pekerja A di daerah terpencil menerima upah lebih kecil dibanding pekerja kota meskipun tanggung jawabnya sama. Program pemerintah seperti BLT, KIP, dan subsidi UMKM bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan. Kesimpulan dari pendapatan dan diskriminasi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Pendapatan menunjukkan kemampuan ekonomi seseorang, sementara diskriminasi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan sosial. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, diperlukan kebijaksanaan ekonomi yang adil, kesetaraan kesempatan kerja, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Intinya adalah keadilan ekonomi hanya tercapai jika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, berusaha, dan memperoleh pendapatan yang layak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi pendapatan dan diskriminasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.